Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Aisyah Ramadan dengan NIM 23040600020. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa kemungkinan penyebab hasil kristal aspirin yang sedikit dan kurang padat tersebut? Penyebabnya yang pertama yaitu kurangnya optimalnya dalam proses reaksi esterifikasi antara asam salsilat dan hidrida asetat, yang mungkin disebabkan karena yang pertama waktu pemanasan yang terlalu singkat, padahal biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk konversi maksimal. Jumlah katalis asam sulfat yang terlalu sedikit sehingga reaksi kurang berjalan sempurna. Yang kedua yaitu proses pendinginan terlalu cepat sehingga kristalisasi tidak berlangsung perlahan dan terkontrol. Yang ketiga, kemungkinan pencampuran air yang terlalu banyak yaitu 150 ml sehingga larutan menjadi terlalu encer dan menyebabkan aspirin larut dan sulit mengkristal. Yang keempat yaitu kemurnian bahan awal atau pencemaran sehingga mengganggu proses kristalisasi. Yang kedua yaitu langkah apa yang seharusnya Rivaldi lakukan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas kristal aspirin. Langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama yaitu memperpanjang waktu pemanasan agar reaksi esterifikasi berjalan lebih sempurna. Yang kedua, menambahkan jumlah katalis atau H2SO4 yang cukup sehingga prosedur dapat berlangsung sesuai standar. Yang ketiga yaitu mengurangi volume air dingin secara bertahap dan melakukan pendinginan perlahan agar kristalisasi terjadi dengan baik. Yang keempat yaitu melakukan pemurnian ulang dengan metode yang pertama yaitu pemurnian asam basa dengan melarutkan aspirin tak murni ke dalam larutan NaCO3 jenuh untuk menghilangkan asam salsilat sisa. Yang kedua yaitu rekristalisasi dengan etanol panas dengan melarutkan aspirin ke dalam etanol panas lalu mendinginkannya perlahan akan terbentuk kristal aspirin murni. Yang kelima yaitu mendiamkan larutan di suhu rendah atau lemari es semalaman untuk memperbaiki kualitas kristal. Untuk soal yang nomor 2 yaitu jelaskan reaksi kimia dan prinsip pemurnian yang terjadi saat aspirin dilarutkan dalam NaCO3 dan kemudian dinetralkan dengan HCl. Mengapa muncul gelembung dan bagaimana aspirin dapat mengendap kembali. Nah, pada kali ini muncul gelembung dan aspirin dapat mengendap kembali itu dikarenakan oleh terbentuknya gas karbon dioksida atau CO2 sebagai hasil reaksi netralisasi antara asam aspirin dengan basa NaHCO3. Nah, yang kedua yaitu mengapa etanol panas dipilih sebagai pelarut untuk kristalisasi aspirin. Apa yang terjadi jika Rivaldi justru menggunakan air panas dalam proses kristalisasi tersebut? Etanol panas dipilih sebagai pelarut dalam kristalisasi aspirin karena aspirin mudah larut dalam etanol panas namun sukar larut dalam etanol dingin. Etanol juga tidak melarutkan terlalu banyak kotoran nonpolar sehingga saat didinginkan aspirin akan mengkristal lebih murni. Etanol memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan air sehingga lebih mudah diuapkan setelah kristalisasi. Nah, jika Rivaldi menggunakan air panas sebagai pelarut rekristalisasi maka kemungkinan besar aspirin akan terhidrolisis kembali menjadi asam salsilat dan asam asetat. Hasilnya kristal aspirin akan bercampur dengan produk hidrolisis dan aspirin yang kurang larut dalam air dibandingkan dalam etanol. Baik, untuk soal nomor 3 yang pertama yaitu ada A titik leleh. Yang pertama, mengapa titik leleh aspirin hasil sintesis lebih rendah dan memiliki rentang lebih lebar dari standar? Nah, hal ini dikarenakan yang pertama, aspirin hasil sintesis masih mengandung pengotor, misalnya sisa asam salsilat, asam asetat atau air. Yang kedua yaitu pengotor ini mengganggu keteraturan susunan dari kristal aspirin tersebut sehingga ikatan antar molekul menjadi lemah sehingga mengakibatkan titik leleh menjadi lebih rendah dan rentang titik leleh menjadi lebih lebar. Nah, ini menunjukkan kemurnian aspirin masih rendah. Yang kedua yaitu apa tindakan yang dapat dilakukan untuk memperoleh aspirin dengan titik leleh yang lebih tajam dan lebih sesuai dengan standar. Nah, tindakan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama pemurnian dengan metode asam basa dengan melarutkan aspirin dalam larutan NaCO3 untuk memisahkan asam salsilat dan menetralkan dengan NaHCl agar aspirin mengendap kembali. Yang kedua yaitu ada rekristalisasi dengan etanol panas. Aspirin dilarutkan dengan dalam etanol panas lalu didinginkan perlahan agar terbentuk kristal murni. Yang ketiga yaitu pencucian kristal dengan air dingin dan pengeringan sempurna. Yang keempat yaitu kontrol suhu saat pemanasan sintesis. Kemudian dilanjutkan dengan soal HPLC. Yang pertama yaitu berdasarkan gambar kromatografi dan waktu retensi, apa kemungkinan penyebab munculnya dua puncak pada sampel
ayu. Nah, hal ini diakibatkan karena proses sintesis belum sempurna, jadi masih terdapat sisa asam salisilat. Aspirin terhidrolisis kembali menjadi asam salisilat saat diuji dan selama penyimpanan, dan proses pemurnian atau rekristalisasi atau penyajian kurang maksimal. Yang kedua yaitu bagaimana cara Ayu memastikan bahwa puncak pertama benar-benar aspirin dan bukan senyawa lain. Jelaskan dua metode yang digunakan. Nah, metode yang pertama yaitu bandingkan dengan standar murni. HPLC dengan larutan aspirin standar murni, cocokkan waktu retensi dengan puncak 1. Jika sama maka benar aspirin. Metode yang kedua yaitu dengan spektroskopi UV vis di detektor HPLC, yaitu lihat spektrum absorpsi dari puncak 1 dan dibandingkan profil spektrum dengan spektrum standar aspirin. Jika profilnya identik maka puncak tersebut benar aspirin, atau alternatif lain yaitu menggunakan LC-MS atau HPLC dikomunikasikan dengan spektrometer massa untuk memastikan massa molekul.